Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe agar channel Cerita Erin semakin berkembang dan bisa memberikan cerita yang menarik untuk menghibur kalian semua. Ratih bukan perempuan yang tumbuh dalam kemewahan. Ia lahir dan besar dari keluarga biasa yang hidupnya cukup-cukup saja. Sejak kecil ia diajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari uang, tapi dari rasa syukur dan ketulusan hati. Maka ketika ia menikah dengan Damar, pria yang juga hidup sederhana, ia tidak pernah menuntut muluk-muluk. Baginya, bisa hidup bersama dalam suka dan duka adalah tujuan utamanya. Damar bukan pria kaya, bahkan jauh dari mapan. Saat menikah dengan Ratih, pekerjaan tetap pun tidak ia miliki. Ia hanya mengandalkan kerja serabutan, kadang jadi sopir, kadang membantu tetangga berjualan di pasar, kadang mengantar barang keluar kota. Gajinya tidak seberapa, tapi Ratih selalu mencoba mengatur agar cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Ia bahkan jarang membeli baju baru, lebih sering memakai pakaian lama yang dijahit ulang agar tetap bisa digunakan. Hari-hari awal pernikahan mereka dilalui dengan pas-pasan. Ratih belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti cerita dongeng. Ia tahu bahwa tak semua suami bisa langsung menafkahi istri dengan rumah dan mobil. Tapi ia percaya, dengan usaha dan doa, semuanya bisa dicapai sedikit demi sedikit. Apalagi Damar sering berkata bahwa ia ingin mengubah nasib. Kata-kata itu yang membuat Ratih bertahan, meski kadang merasa lelah secara fisik dan mental. Tahun pertama pernikahan mereka, Ratih sempat hamil namun keguguran karena kelelahan. Saat itu ia masih bekerja sebagai karyawan di sebuah toko pakaian kecil di pasar. Ia harus berdiri hampir seharian, membantu pelanggan, melipat baju, dan mengecek stok barang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menambal kebutuhan rumah tangga. Damar belum juga mendapat pekerjaan tetap. Namun Ratih tidak pernah mengeluh keras. Ia hanya menyimpan rasa kecewanya sendiri. Diam-diam menangis jika semua orang sudah tidur. Suatu malam, Damar pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak penuh harapan. Ia duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak, lalu berkata dengan nada serius bahwa ia ingin membuka usaha sendiri. Ratih kaget tapi juga penasaran. Damar mengatakan bahwa ia punya kenalan yang bisa menyuplai bahan bangunan langsung dari luar kota dengan harga murah. Katanya, kalau punya modal sedikit saja untuk sewa ruko kecil dan stok awal, ia yakin usaha itu bisa jalan. Ratih mendengarkan dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia senang karena akhirnya Damar punya semangat untuk membangun sesuatu. Tapi di sisi lain, ia bingung harus dari mana mereka mendapatkan modal. Tabungan mereka bahkan belum cukup untuk bayar uang kontrakan bulan depan, apalagi untuk memulai usaha. Namun Damar terus meyakinkan, menyebut-nyebut peluang besar, menyodorkan angka-angka yang terdengar menjanjikan, dan berkata bahwa ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Selama beberapa malam berikutnya, Damar terus membicarakan rencana usaha itu. Ia mulai mencatat daftar barang, membuat perhitungan modal, bahkan mencari lokasi ruko yang disewakan. Sementara Ratih mulai mencari cara agar bisa membantu suaminya. Ia ingat ada tawaran pinjaman dari koperasi tempat kakaknya dulu meminjam uang untuk buka warung. Ratih lalu mengajukan pinjaman dengan jaminan surat rumah peninggalan almarhum orang tuanya yang selama ini belum ditempati dan masih atas namanya. Tanpa pikir panjang, Ratih memberanikan diri mengurus semua dokumen dan mengajukan pinjaman sebesar 80 juta rupiah atas namanya sendiri. Ia tahu itu bukan jumlah kecil, tapi ia percaya bahwa membantu suami adalah bagian dari perjuangan membangun keluarga. Ia bahkan tidak meminta Damar untuk menandatangani apapun. Semua dilakukan atas dasar cinta dan kepercayaan. Ratih hanya ingin melihat suaminya bangkit, punya arah, dan membuktikan bahwa mereka bisa keluar dari kesulitan. Hari saat uang cair adalah hari yang tak akan pernah dilupakan Ratih. Ia menyerahkan semua uang itu kepada Damar tanpa menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Damar tampak bahagia. Matanya bersinar seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Ia memeluk Ratih, berjanji akan bekerja keras dan membuktikan bahwa pengorbanan Ratih tidak akan sia-sia. Ratih ikut tersenyum,
Meski jauh di dalam hatinya tersimpan rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Ia hanya berharap semuanya berjalan seperti yang dibayangkan. Beberapa minggu kemudian, toko bahan bangunan Damar pun berdiri. Memang kecil dan belum banyak pelanggan, tapi setidaknya sudah ada usaha yang bisa dikembangkan. Ratih ikut membantu meski masih bekerja di toko pakaian. Setiap pagi ia menyiapkan bekal, mencuci seragam Damar, dan bahkan mencatat pengeluaran toko. Ia tidak minta bayaran, tidak mengeluh meski tubuhnya lelah. Karena bagi Ratih, semua itu adalah bagian dari perannya sebagai istri yang mendukung suami sepenuh hati. Malam-malam dilalui Ratih dengan doa panjang. Ia berdoa agar usaha Damar berhasil, agar hutang bisa segera lunas, agar rumah orang tuanya tidak disita karena gagal bayar. Ia tahu semua itu kini menjadi beban di pundaknya. Tapi ia tidak menyesal. Ia hanya berharap Damar bisa melihat besarnya pengorbanan yang telah ia lakukan, dan tidak melupakan siapa yang ada di sampingnya saat mereka memulai segalanya dari nol. Beberapa bulan setelah toko bahan bangunan milik Damar dibuka, usaha itu mulai menunjukkan hasil. Awalnya hanya 1-2 pelanggan yang datang, sebagian besar dari lingkungan sekitar. Tapi lambat laun, kabar tentang harga murah dan pelayanan cepat dari toko Damar menyebar dari mulut ke mulut. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, terutama dari tukang bangunan dan mandor proyek kecil yang bekerja di perumahan baru. Ratih merasa harapan mereka mulai menemukan jalannya. Toko yang dulu kosong kini mulai terisi oleh barang-barang, semen, cat, paku, alat pertukangan, hingga bata ringan. Damar mulai mempekerjakan 1 orang karyawan untuk membantu bongkar muat barang. Ratih pun masih membantu dari balik layar, mencatat stok, menghitung pemasukan, menulis pengeluaran, dan mengingatkan kapan harus setor cicilan koperasi. Namun di tengah geliat usaha yang berkembang, Ratih mulai merasakan ada perubahan kecil dari sikap Damar. Jika dulu setiap pulang kerja ia selalu membawa cerita tentang toko, tentang siapa saja yang datang, berapa omset hari itu, dan apa yang perlu dibeli keesokan harinya, kini Damar lebih sering diam. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, sesekali berkata harus ketemu relasi, dan semakin jarang meminta bantuan Ratih untuk mengurus pembukuan. Katanya, dia sudah menyewa jasa orang untuk urusan itu. Awalnya Ratih tidak terlalu mempermasalahkan. Ia berpikir mungkin suaminya memang semakin sibuk, dan itu tandanya usaha makin maju. Tapi perubahan sikap Damar bukan hanya itu. Ia mulai berbicara dengan nada lebih keras jika ditanya. Bahkan kadang seolah terganggu jika Ratih bertanya soal keuangan. Wajahnya tidak lagi sehangat dulu. Tatapannya seperti menyiratkan kejenuhan. Dan entah mengapa, Ratih mulai merasa dirinya seperti orang luar di rumahnya sendiri. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan-lahan, seperti air yang menetes dan akhirnya membuat retak dinding. Damar yang dulu rajin mengantar Ratih ke pasar atau menjemput sepulang kerja kini lebih suka keluar sendiri. Ia bahkan membeli sepeda motor baru tanpa berkonsultasi. Padahal Ratih tahu betul cicilan koperasi masih panjang. Ketika ditanya, Damar hanya menjawab singkat, "Itu keperluan kerja." Ratih mengangguk. Meski dalam hati ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan pendapatnya tak lagi penting? Setiap malam, Ratih masih menyiapkan makan malam, menyeduh teh hangat, dan menunggu suaminya pulang. Tapi semakin hari, waktu pulang Damar semakin larut. Kadang lewat tengah malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, urusan kerja, proyek, atau bertemu klien. Ratih mencoba percaya, meski hatinya sudah mulai tergores oleh kekosongan yang makin terasa. Ia tidur sendirian di ranjang yang dulu mereka tempati bersama, memeluk guling sambil menatap langit-langit rumah. Ada satu momen yang membekas kuat di ingatan Ratih. Malam itu hujan deras, listrik padam, dan ia sendirian di rumah. Atap bocor di beberapa sudut, dan Ratih sibuk menampung air dengan ember. Ia mencoba menghubungi Damar, tapi tidak diangkat. Bahkan pesan singkatnya tak dibalas. Ia duduk di ruang tengah, dengan lilin kecil menyala, sambil memeluk lutut dan menangis. Bukan karena dingin, tapi karena merasa sangat sendiri. Padahal dulu mereka pernah bersumpah akan saling menjaga dalam keadaan apapun.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Ratih memberanikan diri bertanya lagi soal kondisi keuangan. Ia tahu koperasi tempatnya meminjam sudah mulai mengingatkan soal jatuh tempo cicilan berikutnya. Tapi ketika ia mengutarakan kekhawatirannya, Damar hanya menjawab dingin. Itu urusan kamu, kan kamu yang minjam atas nama kamu. Jawaban itu menghantam hati Ratih seperti palu. Ia terpaku, tidak menyangka kalimat sepedih itu bisa keluar dari mulut suaminya sendiri. Ratih tidak menuntut apa-apa. Ia tidak meminta dibelikan perhiasan, tidak menagih hadiah ulang tahun, tidak merengek minta liburan seperti perempuan lain. Yang ia harapkan hanyalah sedikit pengakuan bahwa ia punya andil dalam usaha ini. Bahwa uang modal itu datang dari keberaniannya mengambil risiko. Bahwa ia pernah mempercayai Damar sepenuh jiwa, menyerahkan tabungan, sertifikat, bahkan namanya sendiri demi keberhasilan suaminya. Tapi semua itu perlahan terasa tidak berarti. Damar makin sibuk. Ia mulai ikut komunitas pengusaha lokal, sering terlihat makan siang di kafe mahal bersama orang-orang yang dulu tak pernah ia kenal. Ratih pernah melihat fotonya di media sosial, mengenakan kemeja baru, tersenyum lebar dengan seseorang yang ia tak kenal. Seorang perempuan muda berpenampilan modis. Hati Ratih bergetar. Tapi ia mencoba menepis curiga. Ia mencoba berbaik sangka bahwa itu hanya pertemuan kerja biasa. Tapi kecurigaannya makin sulit ditepis ketika Damar mulai jarang pulang bahkan di akhir pekan. Rumah yang dulu selalu penuh suara kini terasa sunyi. Ia tidak pernah lagi mengajak Ratih menghadiri acara keluarga atau pertemuan dengan relasi. Ia berkata, "Bukan urusanmu." Ratih hanya bisa menunduk, menyimpan semua luka itu dalam diam. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang, tapi kehilangan orang yang dulu pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Usaha Damar semakin besar. Ia membuka cabang baru di lokasi lain, mulai dikenal di lingkungan sebagai pengusaha muda sukses. Tapi semua itu terasa asing bagi Ratih. Ia hanya melihat dari kejauhan, sebagai penonton dari hidup yang dulu ia bantu bangun. Ia tidak pernah diajak bicara lagi soal arah usaha. Namanya tidak pernah disebut. Bahkan ketika Damar diwawancarai oleh salah satu kanal lokal. Seolah keberadaan Ratih sudah dihapus dari perjalanan hidup Damar. Namun Ratih tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia masih berharap. Masih ada sisa-sisa kepercayaan dan cinta yang membuatnya terus memaafkan. Ia masih menaruh harapan bahwa suatu saat Damar akan kembali menoleh dan sadar siapa yang selalu berdiri di belakangnya sejak nol. Tapi waktu terus berjalan. Dan perlahan, Ratih mulai sadar bahwa mungkin ia sedang menunggu seseorang yang tak lagi peduli bahwa ia pernah ada. Waktu terus berjalan, dan perubahan Damar menjadi semakin mencolok. Ia bukan hanya bersikap dingin dan menjauh, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ratih makin sering melihat gelagat mencurigakan, telepon yang dijawab dengan berbisik, pesan masuk yang langsung dihapus, hingga alasan-alasan yang tak masuk akal saat ia pulang larut malam. Sebagai istri, insting Ratih pun mulai bekerja. Hatinya gelisah, pikirannya tak tenang. Ia bukan perempuan yang cemburuan, tapi diamnya Damar membuat semuanya terasa mengganjal. Suatu sore, ketika Damar sedang mandi dan ponselnya tertinggal di ruang tamu, ponsel itu berdering. Bukan niat Ratih untuk mengintip, tapi suara notifikasi pesan yang muncul berkali-kali membuatnya penasaran. Ia melihat satu nama yang tidak dikenalnya. Sayang Ayu. Tanpa berniat mengusik lebih dalam, Ratih hanya membaca satu pesan singkat yang membuat tubuhnya seketika gemetar. "Mas, nanti malam kita dinner ya. Kangen, pengen tidur bareng lagi." Tangannya lemas. Ia terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri sambil menahan tangis. Tak butuh penjelasan panjang. Pesan itu sudah cukup menjawab semua kegelisahan dan keraguan yang selama ini bersemayam dalam hatinya. Suaminya, lelaki yang dulu ia percayai sepenuh jiwa, ternyata telah bermain hati. Dan dari cara pesan itu ditulis, Ratih bisa menebak bahwa hubungan mereka bukan lagi sebatas selingkuh biasa. Malam itu Ratih diam. Ia tidak langsung mengkonfrontasi. Ia hanya menatap punggung suaminya dari balik pintu kamar mandi, dan mencoba mengingat kembali semua yang pernah mereka lewati bersama. Ia ingin marah,
Tapi yang lebih kuat justru rasa perih dan kecewa. Ia merasa dipakai, ditinggalkan, dan kini dikhianati. Tapi hatinya belum siap untuk meledak. Ia butuh waktu untuk menguatkan diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ratih mulai mencari tahu. Ia tidak mengandalkan emosi, melainkan menggunakan akalnya. Ia menyusuri akun media sosial yang ia temukan dari nama Ayu di pesan itu. Dan benar saja, di salah satu unggahan yang dibatasi hanya untuk teman dekat, ia melihat potret yang mencabik perasaannya. Damar, mengenakan batik rapi, tersenyum di pelaminan kecil, duduk berdampingan dengan perempuan muda yang tak lain adalah Ayu. Judul unggahan itu singkat, tapi sangat menohok. Resmi jadi istri Mas Damar. Doakan kami sakinah mawaddah warahmah. Ratih tak bisa bernapas. Tubuhnya seperti mati rasa. Ia menutup mulutnya, menahan tangis agar tak terdengar. Matanya panas, dadanya sesak. Damar telah menikah lagi. Diam-diam, tanpa izin, tanpa bicara, tanpa permisi. Dan yang paling menyakitkan, ia bisa hidup bahagia dengan perempuan lain setelah usahanya sukses dari modal yang ia pinjamkan atas namanya sendiri. Tanpa dia, usaha itu takkan pernah ada. Tapi kini, Ratih bahkan tak dihitung sebagai bagian dari hidup suaminya. Seketika semua kenangan pahit berputar di benak Ratih. Saat ia menandatangani surat pinjaman koperasi dengan tangan gemetar, saat ia harus berbohong kepada orang tuanya karena takut dilarang, saat ia mengencangkan ikat pinggang untuk menabung demi toko damar. Semua itu terasa seperti tamparan. Ia telah mengorbankan segalanya, dan sekarang yang ia terima hanyalah pengkhianatan. Sejak hari itu, Ratih menjadi perempuan yang berbeda. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia tidak lagi menunggu Damar pulang. Ia tidak lagi menyiapkan teh hangat atau bertanya kabar. Ia diam, tapi hatinya bekerja. Ia mulai mengumpulkan dokumen, mencatat kembali setiap transaksi, menelusuri kemana saja aliran uang dari pinjaman koperasi itu digunakan. Ia mencatat semua nama supplier, semua kwitansi pembelian awal, hingga surat perjanjian sewa ruko. Semua atas nama siapa? Atas nama dirinya. Semua dokumen legal, sejak awal, atas nama Ratih. Ia mulai paham, jika dirinya tidak segera mengambil tindakan, ia akan benar-benar ditinggalkan dalam kehancuran. Damar mungkin bisa bersikap seolah semuanya sah, seolah rumah tangganya dengan Ratih hanya masa lalu. Tapi Ratih tidak akan tinggal diam. Bukan karena ia haus balas dendam, tapi karena ia berhak mendapatkan keadilan. Ia telah menjadi fondasi dari usaha itu, dan tidak ada yang bisa menghapus fakta itu. Satu malam, Ratih memberanikan diri bicara. Ia menatap wajah Damar yang baru pulang, kali ini tanpa tangisan atau amarah. Ia bertanya pelan, "Mas, kamu nikah lagi ya?" Damar terdiam. Tatapannya kosong, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Ia tidak menjawab, tapi dari diamnya, Ratih tahu bahwa semua kecurigaannya benar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar selesai. Setelah itu, Damar semakin sering tidak pulang. Ia mulai tinggal di tempat lain. Rumah menjadi sunyi, dan Ratih menjalani hari-hari sendirian. Tapi kali ini ia tidak merasa sendiri. Ia justru mulai membangun kekuatan dari luka. Ia mulai berpikir lebih jernih, mulai bergerak dengan kepala dingin. Ia tahu satu hal, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Suatu pagi, Ratih datang ke kantor koperasi. Ia duduk dengan tenang di depan petugas dan meminta salinan seluruh transaksi serta perjanjian pinjaman. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menutup cicilan lebih cepat, tapi dengan syarat, ia ingin mengetahui seluruh rincian kemana saja dana itu digunakan. Petugas koperasi mengenalnya sebagai nasabah yang baik, dan mereka tak menolak permintaannya. Dari situ, Ratih mulai menyusun strategi. Dengan bantuan seorang teman lamanya yang bekerja sebagai staf legal, Ratih memulai proses untuk mengalihkan kembali semua aset yang dibeli dengan dana pinjaman, ruko, kendaraan operasional, bahkan beberapa barang dalam toko. Ia menunjukkan bukti-bukti bahwa semua itu dibiayai dari pinjaman yang ia tanggung secara pribadi. Ia tahu ini akan panjang,
Tapi ia siap. Karena kali ini, ia berjuang bukan lagi untuk mempertahankan suami, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya. Damar mungkin pikir Ratih akan diam. Tapi ia salah. Ratih bukan perempuan lemah yang bisa dibuang setelah dimanfaatkan. Ia telah disakiti terlalu dalam, dan luka itu telah membentuknya menjadi sosok yang tak bisa lagi diabaikan. Ia tak berteriak, tak membuat keributan, tapi ia berjalan dengan langkah pasti untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Hatinya mungkin hancur, tapi tekadnya tak bisa dihentikan. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan dokumen, Ratih akhirnya memulai langkah berani untuk mengambil kembali semua yang dulu ia korbankan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendatangi pihak koperasi untuk membereskan tanggungan pinjaman yang masih berjalan. Uang cicilan bulanan yang terus membebani pundaknya selama ini telah cukup membuat hidupnya kian tertekan, sementara Damar tak lagi peduli. Maka, dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan diam-diam, Ratih membayar lunas sisa hutang pinjaman itu. Ia datang sendiri ke kantor koperasi, membawa semua lembaran salinan dokumen. Di sana ia diterima oleh seorang staf koperasi yang ramah, yang sempat terkejut karena mengetahui Ratih datang bukan untuk meminjam lagi, melainkan untuk melunasi semuanya. Staf itu berkata, "Bu Ratih termasuk nasabah paling lancar bayarnya. Kok tiba-tiba mau lunasin semua?" Ratih hanya tersenyum kecil, menahan perasaan. Ia tak menjelaskan, hanya mengangguk pelan sambil menyerahkan lembaran tanda lunas. Hari itu, ketika keluar dari kantor koperasi, Ratih merasa sedikit ringan. Setidaknya, satu beban besar yang mengikat lehernya selama ini sudah selesai. Tapi perjuangannya belum berakhir. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk mengambil kembali aset yang dibeli dari uang pinjaman tersebut. Aset yang, secara hukum, seharusnya menjadi miliknya. Ratih lalu mendatangi kembali temannya yang bekerja di kantor hukum swasta. Namanya Nina, teman kuliah lama yang dulu sempat satu kos dengannya. Meskipun sudah lama tidak bertemu, Nina masih mengingat Ratih dengan hangat. Setelah Ratih menjelaskan situasinya dan menunjukkan semua dokumen bukti, Nina pun bersedia membantu. Katanya, kalau semua pembelian aset pakai dana pinjaman atas namamu, dan tak ada bukti bahwa Damar menyumbang dana, maka kamu punya hak penuh. Kita bisa urus balik nama secara hukum. Ucapan itu seperti angin segar bagi Ratih. Ia mengikuti semua saran Nina, mulai dari mengurus dokumen kepemilikan, mempersiapkan surat kuasa, hingga membuat laporan ke notaris untuk legalisasi bukti pembelian yang terhubung dengan pinjaman koperasi. Semua dilakukan secara sah dan hati-hati, agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Sementara proses hukum berjalan, Ratih juga mulai menyusun strategi untuk mengambil kembali ruko tempat usaha Damar beroperasi. Ia tahu, ruko itu dibeli setelah pinjaman cair, dan uang yang digunakan memang berasal dari koperasi. Surat pembeliannya memang atas nama Damar, tapi ia masih menyimpan bukti transfer dari rekeningnya sendiri. Dan itu menjadi kekuatan besar untuk memperkarakan legalitas kepemilikan ruko. Dengan hati-hati, ia kirimkan somasi melalui pengacara Nina ke alamat tempat usaha Damar. Dalam surat itu tertulis dengan jelas bahwa ruko akan diambil alih karena dibeli menggunakan dana pribadi Ratih melalui pinjaman koperasi, dan bahwa Damar tak memiliki bukti kontribusi dana pembelian. Surat itu dikirim resmi. Damar menerimanya. Dan disinilah situasi mulai berubah. Damar yang sebelumnya bersikap acuh dan merasa aman di zona barunya, mulai panik. Ia menghubungi Ratih beberapa hari setelah menerima surat somasi. Tapi kali ini, Ratih tidak langsung mengangkat telepon. Ia menunggu Damar menghubungi pengacaranya. Ia ingin semua berjalan formal. Dulu, saat ia memohon perhatian dan keadilan sebagai istri, suaminya justru pergi. Kini, saat semuanya menyangkut aset dan kekayaan, barulah Damar kembali mencoba mengulur tangan. Namun semuanya sudah terlambat. Usaha yang dulu mereka bangun bersama itu mulai goyah. Damar sibuk menyelamatkan posisinya yang mulai goyang, apalagi setelah tahu bahwa barang-barang dalam toko, kendaraan, dan bahkan stok dagangan juga dibeli menggunakan dana pinjaman. Ratih menyerahkan seluruh bukti ke pengacara, dan proses penarikan aset pun dimulai. Perlahan tapi pasti, satu demi satu aset mulai berpindah tangan.
truk pengangkut datang ke toko Damar. Mereka mengangkut rak-rak, kulkas besar, bahkan komputer kasir. Semua itu disita secara sah dan disaksikan oleh aparat. Damar tak bisa berkutik. Ia hanya berdiri dengan wajah muram, sementara Ayu, istri mudanya, memandang dengan wajah bingung dan ketakutan. Mereka tak menyangka Ratih bisa bergerak sejauh itu. Dulu mereka pikir Ratih hanyalah istri bodoh yang bisa dipermainkan. Tapi kini semua jadi kebalikannya. Ratih tidak hadir saat proses penyitaan. Ia memilih tetap di rumah, menonton dari kejauhan melalui video yang dikirim oleh Nina. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tak ingin menambah drama. Ia hanya ingin mengambil kembali haknya. Hak yang selama ini dikorbankan untuk orang yang justru menyakitinya. Sementara aset mulai berpindah tangan, Damar mulai merasa terjepit. Usahanya tak bisa berjalan tanpa alat-alat yang disita. Pelanggan mulai sepi. Ruko pun kini jadi target peralihan kepemilikan. Ia tak bisa bertahan. Lebih dari itu, ia mulai kebingungan membayar operasional, karena ternyata Ratih juga telah menutup rekening bersama yang dulu mereka gunakan. Yang lebih parah, Damar belum tahu bahwa Ratih sudah melunasi seluruh pinjaman koperasi. Ia pikir masih bisa membuat Ratih bertanggung jawab atas utang, tapi ternyata semua itu sudah selesai. Ratih bukan hanya cerdas, tapi juga cepat bergerak. Ia tidak menunggu iba dari siapapun. Ia bangkit sendiri, dan kini ia bahkan berdiri jauh lebih tegak dari sebelumnya. Di sisi lain, Ayu mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Kehidupan yang dulu dijanjikan Damar sebagai pasangan muda dan bahagia, perlahan berubah jadi penuh tekanan. Penghasilan menurun, usaha macet, dan cicilan mulai menumpuk. Ayu yang semula bersikap manja dan mengatur, kini mulai mempertanyakan banyak hal. Rumah tangga mereka yang masih seumur jagung, kini mulai retak. Sementara itu, Ratih perlahan menata hidupnya kembali. Ia tidak terburu-buru membuka usaha baru, tapi ia sudah punya rencana. Ia menyewakan ruko yang berhasil ia ambil kembali, dan dari uang sewa itu ia mulai membangun simpanan. Ia juga mulai belajar lagi tentang bisnis kecil-kecilan, memanfaatkan waktu untuk memperkuat dirinya dari sisi keuangan. Ia tidak lagi hidup dari belas kasihan orang lain. Ia belajar dari luka dan memeluk kenyataan dengan penuh keberanian. Tidak mudah memang, tapi setiap langkah yang ia ambil selalu mengingatkannya bahwa ia bukan korban. Ia adalah pejuang yang telah menang di tengah pengkhianatan. Hidup Ratih kini mulai kembali stabil, meski belum sepenuhnya sempurna. Tapi satu hal pasti, ia telah berhasil mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Usaha, aset, dan harga dirinya. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa diraih oleh seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tak pernah menyerah. Sejak usaha toko grosirnya disita satu persatu oleh pihak berwenang atas gugatan Ratih, hidup Damar berubah drastis. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai pria mapan yang dikelilingi barang mewah dan pelanggan loyal, kini ia lebih banyak mengurung diri di rumah kontrakan kecil bersama Ayu, istri mudanya. Mereka berdua tak lagi punya toko, tak punya barang dagangan, bahkan pelanggan pun sudah lama tak menghubungi. Semua berubah hanya dalam hitungan minggu. Hari-hari Damar diisi dengan kecemasan. Ia mulai merasa sesak setiap kali membuka pesan masuk di ponselnya. Beberapa dari pesan itu datang dari mantan rekan bisnisnya yang kecewa karena barang yang telah dipesan tak kunjung dikirim. Sebagian lainnya datang dari vendor lama yang menagih pembayaran atas barang yang sempat dikirim sebelum usaha mereka kolaps. Dan tak sedikit pula pesan ancaman dari debt collector yang ternyata masih punya catatan utang atas nama Damar untuk pembelian alat elektronik dan logistik toko beberapa bulan sebelumnya. Tekanan semakin besar ketika ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Dulu, ketika usaha berjalan lancar, uang bukanlah masalah. Bahkan untuk hal kecil seperti membeli makanan ringan atau memesan makanan mahal pun tidak perlu dipikir panjang. Tapi kini, uang tunai di dompetnya seringkali tak lebih dari selembar 2 lembar. Ia mulai menghindari keramaian, malu jika ada kenalan yang bertanya soal toko atau kabar usahanya. Sementara itu, Ayu yang dulu selalu terlihat berseri-seri dan penuh gaya, kini sering mengeluh. Awalnya Ayu masih mencoba bersabar.
Tapi lama-lama wajah cerianya berubah menjadi cemberut setiap hari. Ia mulai sering bertanya, "Kapan kamu bisa bangkit lagi?" Katanya mau buka toko cabang. Damar hanya bisa diam. Setiap kali Ayu membuka pembicaraan soal masa depan, ia hanya tertunduk. Ia tahu betul, semua janji yang pernah ia lontarkan pada Ayu dulu hanyalah ilusi yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap Ratih. Aset sudah tidak ada. Kendaraan operasional sudah ditarik. Bahkan ruko yang dulu menjadi pusat usahanya kini resmi menjadi milik Ratih setelah proses legal berjalan mulus. Damar tak lagi punya apa-apa, selain nama yang perlahan hancur dan sisa gengsi yang kian memudar. Ia mencoba menjual barang-barang tersisa di rumah, namun hasilnya hanya cukup untuk bertahan seminggu 2 minggu saja. Setelah itu, ia kembali duduk bingung di ruang sempit, dikelilingi tagihan dan suara omelan dari Ayu. Puncaknya terjadi ketika salah satu debt collector mendatangi rumah kontrakan mereka. Pria itu datang bersama 2 orang rekannya. Wajahnya tegas, suaranya keras, dan matanya tajam seperti tak ada ampun. Ia membawa map berisi salinan transaksi lama atas nama Damar, disertai tanda tangan dan materai. Jumlah utangnya cukup besar, dan jatuh temponya sudah lewat hampir 2 bulan. Damar mencoba berdalih, namun pria itu tak memberi ruang untuk banyak bicara. "Kalau tidak bisa bayar, kami punya wewenang bawa kasus ini ke ranah pidana," ujarnya sambil menatap tajam. Ayu yang mendengar percakapan itu langsung pucat. Ia tidak menyangka kehidupan mereka akan sampai di titik ini. Setelah pertemuan itu, Ayu mulai berubah. Ia tidak lagi perhatian pada Damar. Malah sebaliknya, ia menjadi lebih sering keluar rumah, menghindari konflik dan tekanan. Ada malam-malam ketika Damar menunggu Ayu pulang hingga lewat tengah malam, namun perempuan itu tak kunjung kembali. Bahkan pernah suatu pagi, Ayu mengemasi beberapa bajunya dan pergi begitu saja tanpa pamit. Damar hanya bisa termenung di depan pintu, merasa dunia benar-benar meninggalkannya. Tekanan demi tekanan yang ia rasakan membuat pikirannya kacau. Ia mulai sulit tidur, makan tak enak, dan sering marah-marah sendiri. Semua jalan seolah buntu. Ia pernah mencoba mencari pinjaman dari kenalan lama, tapi tak satu pun yang mau membantu. Nama Damar sudah buruk di mata mereka. Banyak yang merasa Damar terlalu serakah dulu saat bisnisnya sedang naik daun. Tak ada yang kasihan sekarang ketika ia terpuruk, karena semua tahu ia sendiri yang menggali lubang kehancuran. Damar sempat mencoba menjual ruko ke orang lain sebelum resmi berpindah tangan ke Ratih. Namun usahanya gagal total karena proses hukum sudah berjalan. Calon pembeli mundur karena tak ingin terlibat dalam sengketa. Rencana-rencana Damar ambruk satu demi satu. Hidupnya kini tidak lebih dari rutinitas muram di rumah sempit, tanpa harapan, tanpa pegangan. Ia teringat saat-saat bersama Ratih dulu. Meski hidup mereka sederhana, tapi Ratih selalu setia mendampingi. Bahkan saat ekonomi mereka sedang payah, Ratih tetap berdiri di sampingnya, menguatkan, meminjam atas namanya sendiri, dan membangun usaha bersama dari nol. Tapi semua itu ia hianati demi ego dan keserakahan sesaat. Dan kini, ketika semua sudah terlepas dari genggaman, barulah ia sadar bahwa kehilangan Ratih bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan pondasi hidupnya. Damar ingin minta maaf, ingin bicara, ingin bertemu. Tapi ia tahu semua itu sudah terlambat. Ratih bukan lagi perempuan yang bisa ia permainkan. Ratih kini sudah berdiri jauh di atas dirinya. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental. Ratih menang bukan karena balas dendam, tapi karena ia memilih bangkit dan berjuang tanpa harus menjatuhkan orang lain secara tidak bermoral. Sementara itu, kabar kehancuran Damar mulai terdengar di lingkungan mereka dulu. Teman-teman Ratih mulai memberi kabar. Sebagian mengucapkan selamat karena Ratih telah berhasil membalikan keadaan. Sebagian lagi merasa puas karena Damar yang dulu sombong kini mendapat balasannya. Namun Ratih tak menanggapi dengan kebencian. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Tuhan tahu siapa yang tulus, dan siapa yang hanya memanfaatkan." Kini Damar hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, penyesalan, dan tekanan dari utang yang terus menghimpit. Ia sudah tak lagi berani keluar rumah. Takut ditagih, takut dilaporkan, takut dilihat orang.
Ia hanya bisa duduk, memandangi layar ponselnya yang sepi pesan. Tak ada pelanggan, tak ada teman, bahkan Ayu pun tak lagi ada. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan kekacauan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Tak ada yang mudah dalam proses bangkit. Setelah dikhianati dan ditinggalkan Damar, Ratih sempat terpuruk. Luka batin akibat pengkhianatan suami yang selama ini ia dukung dengan sepenuh hati membuat hatinya runtuh. Namun di tengah semua luka itu, Ratih tahu bahwa dirinya harus memilih, terus menangisi takdir, atau mulai melangkah, meski dengan kaki yang gemetar. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu terasa sangat panjang. Ratih tak hanya harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain, tapi juga harus menghadapi tekanan finansial. Hutang atas nama dirinya masih berjalan. Ia harus menata ulang keuangan, memperjuangkan aset yang sempat dibeli atas namanya, dan memikirkan bagaimana ia bisa bertahan tanpa dukungan siapapun. Namun, Ratih bukan perempuan yang mudah menyerah. Setelah melewati masa keterpurukan itu, ia mulai pelan-pelan membenahi hidupnya. Ia mulai dari hal kecil, seperti menjual kue buatan sendiri dari resep warisan ibunya. Dengan modal seadanya, ia mulai menitipkan kue-kue itu ke warung-warung sekitar. Tak banyak hasilnya di awal, tapi Ratih tidak berhenti. Sambil terus berjalan, ia juga mengikuti pelatihan UMKM gratis dari pemerintah daerah. Ia belajar soal pembukuan, pemasaran digital, bahkan cara mengelola bisnis rumahan dengan efisien. Ia mencatat semua materi dengan serius, dan langsung menerapkannya di rumah. Kamar depan rumahnya diubah menjadi dapur produksi. Meja makan berubah jadi meja kemasan. Tak ada ruang yang sia-sia di rumahnya. Semua ia manfaatkan dengan penuh semangat. Hari demi hari usahanya berkembang. Permintaan mulai datang bukan hanya dari warung kecil, tapi juga dari tetangga yang memesan untuk acara keluarga. Lalu datang juga undangan untuk ikut bazar di kantor kelurahan. Dari situlah namanya mulai dikenal. Kue buatan Ratih punya rasa khas, karena dibuat dengan sepenuh hati. Dan mungkin juga karena dibuat dari luka yang perlahan ia ubah menjadi semangat. Tak lama, seorang teman lamanya menawarkan untuk mempromosikan usahanya lewat media sosial. Foto-foto kue buatan Ratih diunggah ke Instagram dan Facebook. Responnya luar biasa. Banyak yang merasa kagum dengan perjuangan Ratih yang bangkit setelah disakiti. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak ibu rumah tangga yang juga sedang mengalami kesulitan. Ratih tidak hanya menjual kue. Ia mulai membuka kelas kecil di rumahnya untuk ibu-ibu yang ingin belajar membuat kue rumahan. Ia tak pelit ilmu. Semua ia ajarkan dengan tulus. Bahkan ia sering memberi bahan baku gratis untuk ibu-ibu yang benar-benar tidak punya uang. Baginya, berbagi tidak akan mengurangi rezeki. Dan dari sana pula jaringan pertemanannya semakin luas. Dengan usaha yang makin tumbuh, Ratih mulai membentuk badan usaha resmi. Ia mengurus semua legalitas, membuat logo, mencetak kemasan menarik, bahkan mengurus perizinan makanan. Ia sadar, jika ingin naik kelas, semua harus dilakukan secara profesional. Ia juga mulai bekerja sama dengan koperasi lokal dan memanfaatkan pinjaman modal bergulir yang bunga rendah. Berbeda dari masa lalu, kali ini semua pinjaman ia kelola dengan bijak. Beberapa tahun berjalan, usaha Ratih telah berubah menjadi dapur produksi berskala rumahan. Ia merekrut beberapa ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja tetap. Dapur mungil di rumahnya kini dipenuhi semangat baru. Setiap pagi mereka memulai aktivitas dengan doa dan tawa. Tak ada lagi tangisan seperti dulu. Yang tersisa hanya semangat untuk tumbuh bersama. Ratih pun berhasil membeli kembali sebagian aset yang dulu sempat hilang. Tanpa bantuan siapapun, ia menebus satu persatu dengan hasil usahanya sendiri. Ruko kecil di pinggir jalan yang dulu ia relakan untuk modal Damar, kini kembali ke tangannya. Tapi bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Ia tak lagi bergantung pada siapapun. Semua yang ia capai adalah hasil kerja keras, bukan belas kasihan. Ia tahu, dulu ia pernah dijatuhkan, dihina, bahkan dianggap beban. Tapi kini semua itu menjadi bukti bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tak menyerah.
Yang membuatnya paling bangga bukan soal uang atau aset, tapi karena ia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa luka tidak harus membusuk. Luka bisa sembuh, bahkan bisa menjadi alasan seseorang bangkit. Ia bersyukur karena tak memilih jalan pintas atau meratapi nasib selamanya. Kini, banyak yang datang kepadanya untuk belajar, meminta nasihat, bahkan sekadar mendengar kisahnya. Ia diundang ke seminar, ke komunitas perempuan tangguh, dan menjadi pembicara tamu di beberapa acara UMKM. Bukan karena ia mencari popularitas, tapi karena ia tahu, kisah nyata yang jujur seringkali lebih menyentuh daripada teori. Meski telah berdiri tegak, Ratih tak pernah melupakan masa lalu. Ia tidak membenci Damar, tapi ia juga tidak menyesali kepergian pria itu. Bagi Ratih, Damar adalah babak yang sudah selesai. Ia tidak akan membukanya lagi. Ia hanya melihat ke depan dan memperkuat setiap langkah. Ratih juga tak pernah berniat menjatuhkan Damar secara pribadi. Tapi ia menuntut haknya secara hukum, menempuh jalur resmi agar apa yang menjadi miliknya bisa kembali. Ia tidak berteriak, tidak menyebarkan aib. Ia hanya diam dan bekerja. Dan diamnya itu lebih menakutkan daripada marah yang membabi buta. Kini, hidup Ratih jauh lebih stabil. Ia tinggal di rumah miliknya sendiri, memiliki kendaraan pribadi, dan bisa menyekolahkan anaknya dengan layak. Ia juga sering mengirimkan bantuan sembako ke tetangga yang kurang mampu, karena ia tahu rasanya tak punya apa-apa. Kadang ia melihat ke belakang, ke masa saat dirinya pernah dianggap tak layak, pernah dipandang sebelah mata. Tapi setiap kali mengingat itu, ia hanya tersenyum. Karena ternyata, tidak semua orang yang ditinggalkan itu kalah. Kadang, justru yang ditinggalkan akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan Ratih adalah salah satu contohnya. Setelah meninggalkan Ratih dan menikah dengan perempuan muda yang lebih cantik dan gaya, hidup Damar memang sempat terlihat memukau dari luar. Ia sering pamer kemesraan di media sosial, jalan-jalan keluar kota, makan di restoran mahal, mengenakan pakaian bermerek, dan memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari sederhana. Tapi seperti pepatah lama, apa yang tampak luar biasa, belum tentu bertahan lama. Kehidupan barunya bersama istri muda, Sela, ternyata tak seindah yang dia bayangkan. Perempuan itu memang cantik dan penuh pesona, tapi tak punya kepekaan dalam memahami realita hidup. Sela terbiasa hidup enak, senang bersolek, dan lebih suka menghabiskan uang daripada mencari cara menumbuhkannya. Damar yang dulu merasa hebat karena usahanya berkembang, kini mulai merasakan tekanan. Setelah Ratih pergi dan tidak lagi ada yang mengatur keuangan, Damar jadi tidak terarah. Ia tidak terbiasa mengurus pembukuan, tidak paham bagaimana menahan pengeluaran, dan tidak pernah benar-benar belajar soal pengelolaan bisnis. Selama ini, semua itu diatur oleh Ratih. Kini, semua keputusan dia ambil sendiri, seringkali gegabah dan tanpa perhitungan. Usaha yang sempat berkembang pun mulai goyah. Damar terlalu sibuk mengejar gaya hidup mewah, ikut arisan elit, meminjam uang untuk memperluas cabang tanpa perhitungan jelas. Ia membeli mobil baru dengan kredit besar, menyewa kantor yang terlalu mahal hanya demi gengsi. Ia pikir, semua itu adalah bagian dari kemajuan. Padahal, perlahan, usaha yang dibangun dulu mulai rapuh dari dalam. Sementara itu, Sela yang tadinya manis dan memuji-muji Damar, mulai sering mengeluh. Ia tak suka hidup hemat. Ia merasa berhak mendapatkan semua kenyamanan tanpa tahu proses di baliknya. Setiap hari, tagihan datang silih berganti, cicilan mobil, listrik, gaji karyawan, sewa tempat, utang bank. Semua numpuk, tapi pemasukan mulai menurun. Pelanggan lama pergi karena kualitas layanan menurun. Pegawai tak lagi loyal karena gaji telat dibayar. Sistem yang dulu dibangun bersama Ratih, perlahan runtuh karena dipegang oleh tangan yang salah. Damar mulai kalut. Ia mencoba mengajukan pinjaman tambahan ke bank, tapi banyak yang menolak karena nama usahanya mulai masuk daftar hitam. Ia lalu mencoba mencari investor baru. Namun siapa yang mau menaruh uang pada bisnis yang kacau? Akhirnya, ia meminjam dari rentenir dengan bunga tinggi, hanya untuk menambal utang yang lama. Lingkaran utang itu membelitnya seperti ular,
Semakin bergerak, semakin mencekik. Yang lebih menyakitkan lagi, Damar sadar bahwa semua aset penting, ruko, kendaraan, bahkan rumah produksi, ternyata dulu dibeli atas nama Ratih. Dan setelah pisah, semuanya sudah kembali ke tangan Ratih. Ia tidak punya pegangan lagi. Semua hanya tinggal nama, dan itu membuatnya tak punya daya tawar saat harus menjual atau menjaminkan harta. Debt collector mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 yang menelepon dengan suara tinggi. Lalu mereka datang ke rumah, ke tempat usaha, bahkan mengganggu karyawan yang tersisa. Damar semakin tertekan. Ia mulai bersembunyi, jarang keluar rumah, bahkan mulai menjual barang-barang pribadi seperti laptop, ponsel, hingga cincin pernikahan. Tapi itu semua tak cukup. Sela mulai merasa tak nyaman. Ia tidak mau hidup dalam tekanan. Setelah beberapa bulan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, ia mulai berubah. Ia tidak lagi romantis. Ia mulai menyalahkan Damar, berkata bahwa menikah dengannya adalah kesalahan. Lalu tanpa pamit, Sela pergi. Ia pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Damar yang sudah benar-benar jatuh. Damar merasa dunia runtuh. Ia kehilangan segalanya. Istri pertama yang setia, usaha yang dulunya maju, harta yang dulu ia pamerkan, dan kini istri mudanya pun pergi. Ia hanya ditinggalkan utang, tekanan, rasa malu, dan nama buruk. Ia berpikir untuk kabur dari kota, tapi tak tahu harus kemana. Ia pun tak punya siapa-siapa yang bisa dimintai tolong. Di saat semua orang menjauhinya, Damar baru sadar siapa yang benar-benar tulus selama ini. Ia teringat Ratih, yang dulu selalu menenangkan saat ia stres, mengatur keuangan saat keuangan menipis, menyemangati saat usaha sepi. Tapi semua itu telah ia rusak dengan keputusannya sendiri. Ia buang perempuan yang paling setia demi mengejar ilusi yang tak nyata. Namun penyesalan datang terlalu terlambat. Ratih sudah melangkah terlalu jauh ke depan. Ia tidak menoleh ke belakang. Damar mencoba menghubunginya, tapi nomor teleponnya sudah diblokir. Ia bahkan sempat datang ke rumah Ratih diam-diam, tapi hanya bisa berdiri dari jauh. Ia tahu, ia tidak punya hak lagi untuk masuk ke kehidupan perempuan yang dulu ia sakiti. Berita tentang kesulitan Damar mulai menyebar. Beberapa orang yang dulu memuji-mujinya kini justru menertawakannya. Reputasinya runtuh. Tak ada lagi rasa hormat. Ia hanya dikenang sebagai pria yang menghancurkan rumah tangga demi perempuan muda, lalu bangkrut karena serakah. Tak ada simpati. Yang ada hanya cibiran dan pelajaran. Di satu sisi lain kota, Ratih tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tahu bahwa Damar sedang dalam kesulitan, tapi ia memilih diam. Ia tidak senang, tidak juga menari di atas penderitaan orang lain. Ia hanya bersyukur bahwa Tuhan telah membukakan matanya dan memberi kekuatan untuk bangkit. Semua yang dulu dirampas darinya, kini telah kembali ke tangannya dengan cara yang bermartabat. Tak perlu balas dendam. Tak perlu kata-kata kasar. Cukup dengan menjadi lebih baik dari masa lalu. Ratih telah menunjukkan bahwa harga diri perempuan tidak bisa dibeli, dan kesetiaan yang dikhianati bisa berubah menjadi kekuatan tak terbendung. Disinilah letak kemenangannya yang sesungguhnya. Hari-hari setelah perceraian bukanlah masa yang mudah bagi Ratih. Ia memang terluka, hancur, dan kecewa, tapi waktu terus berjalan. Tak peduli betapa keras ia menangis di malam hari, dunia tetap berputar. Ia sadar, kalau ia terus terpuruk, tak ada satupun yang bisa membantunya bangkit. Tak ada suami yang akan datang memeluk. Tak ada pelukan dari keluarga mertua yang dulu mengagungkannya saat bisnis suaminya sukses. Semuanya hilang, dan hanya dirinya sendiri yang tersisa. Namun, justru dari kehancuran itu, Ratih menemukan titik balik dalam hidupnya. Ia mulai memandang dirinya sendiri di cermin, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang mampu bertahan. Ia masih memiliki kemampuan, pengalaman mengelola usaha, dan naluri bisnis yang terasa selama bertahun-tahun membantu Damar. Ia tahu alur produksi, tahu pemasaran, tahu pembukuan, bahkan tahu karakter pasar dari dulu. Ia berpikir, mengapa tidak mencoba berdiri sendiri? Dulu, ia sering mendukung Damar dari balik layar.
Semua ide usaha, pembukuan, dan laporan keuangan adalah hasil tangannya. Ia tahu betul cara menjalankan sistem. Jadi kini, ia mulai dari nol. Ia tak punya banyak uang tunai, tapi ia masih punya aset yang dulu dibeli atas namanya. Ruko kecil, beberapa alat produksi, dan yang terpenting, ia masih punya koneksi. Supplier, mantan pelanggan, bahkan beberapa mantan karyawan yang loyal padanya masih menyimpan simpati. Dengan pelan dan diam-diam, Ratih membuka kembali usaha serupa. Namun kali ini ia jalankan sendiri. Ia ubah nama brand, ia desain ulang kemasannya, dan ia siapkan sistem kerja yang lebih rapi. Tidak muluk-muluk, ia mulai dari produksi kecil-kecilan. Ia tahu ritme pasar, tahu apa yang laku. Ia juga tahu kesalahan dulu, terlalu memanjakan gaya hidup, terlalu percaya pada tampilan luar, dan terlalu bergantung pada orang lain. Kini semua itu ia ubah jadi pelajaran. Hari-hari awal memang tidak mudah. Ia harus bangun pagi, mengurus produksi, mengecek bahan baku, lalu menjajakan produknya sendiri. Tak ada lagi suami yang mengantar. Tak ada mobil pribadi yang bisa dipakai dengan santai. Tapi ia tidak mengeluh. Ia bahkan mulai menikmati kesibukan itu. Karena kali ini, semuanya adalah hasil tangannya sendiri. Ketika usaha barunya mulai mendapat pembeli, perlahan kepercayaan dirinya tumbuh. Ia mulai lebih berani membuka diri, ikut bazar kecil, memasarkan lewat media sosial, bahkan mulai menerima pesanan online. Ia tidak pernah menyangka bahwa ketekunannya akan membawa hasil secepat itu. Mungkin karena ia menjalankannya dengan hati. Tidak ada ambisi berlebihan, hanya keinginan untuk hidup mandiri. Sementara itu, kabar tentang Damar yang dikejar-kejar utang dan ditinggalkan istri mudanya sempat sampai ke telinga Ratih. Ia mendengar dari mantan tetangga, dari supplier, dan bahkan dari debt collector yang keliru menelponnya karena masih mengira ia bagian dari usaha Damar. Tapi Ratih tidak ingin ikut campur. Ia hanya menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah tidak ada urusan lagi. Ia tidak marah, tidak mengumpat, bahkan tidak merasa menang. Baginya, yang penting adalah menjalani hidup sendiri dengan damai. Ratih pun mulai menata hidup secara keseluruhan. Ia pindah ke rumah kecil yang lebih sederhana, dekat dengan lokasi usahanya, agar mudah bolak-balik. Ia tak ingin hidup di rumah besar yang penuh kenangan menyakitkan. Di rumah barunya, ia menata semuanya dari awal. Ia menanam bunga di pot kecil, mengecat dinding sendiri, bahkan menjahit sendiri tirai jendela. Rumah itu kecil, tapi terasa hangat dan penuh kehidupan. Ratih merasa hidup kembali. Di saat itu pula, beberapa teman lama mulai kembali mendekat. Ada yang menawari kerjasama, ada yang ingin belajar darinya, dan ada pula yang hanya sekadar memberi semangat. Ratih menyambut semua dengan ramah. Ia tak lagi membenci dunia. Ia hanya membatasi lingkarannya agar lebih sehat. Ia belajar untuk tidak mudah percaya, tapi juga tidak menutup diri sepenuhnya. Yang membuatnya makin kuat adalah saat ia bisa membayar tagihan sendiri, membeli bahan baku tanpa berutang, dan menggaji 2 karyawan baru yang ia rekrut karena pesanan makin meningkat. Karyawan itu adalah 2 ibu rumah tangga yang juga butuh pekerjaan. Ratih merasa senang bisa berbagi rejeki. Dulu ia disakiti oleh orang yang ia bantu. Kini ia justru diberkati saat membantu orang lain. Ia pun mulai menulis catatan harian. Bukan untuk curhat, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang buruk bisa berubah menjadi baik jika kita bersabar dan berusaha. Setiap kali ia merasa lelah, ia membaca kembali catatan-catatan itu. Ia menulis, "Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku baru mendapatkan semuanya sekarang." Suatu hari, saat sedang membereskan stok barang di gudang kecilnya, ia menemukan satu kardus lama yang berisi dokumen-dokumen usaha saat masih bersama Damar. Ia membuka dan melihat lembar demi lembar laporan, invoice, nota pembelian, dan foto-foto lama. Di sana, ia melihat betapa keras usahanya dulu membangun semua dari bawah. Tapi ia juga melihat bagaimana namanya tak pernah disebut dalam setiap penghargaan yang Damar terima. Ia tersenyum kecil, menutup kardus itu, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak lagi ingin menyimpan dendam. Semua itu sudah berlalu.
Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Damar. Kini ia berdiri dengan namanya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Ia tak perlu pembuktian kepada siapapun. Malam itu, ia duduk di teras rumah kecilnya, meminum teh hangat sambil menatap langit. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari pot-pot kecil yang ia rawat sendiri. Di sudut matanya, tampak setitik air bening, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia sudah melewati badai, dan kini sedang menikmati langit yang cerah. Bagi Ratih, kebahagiaan tak harus dalam bentuk rumah megah, mobil mewah, atau pujian orang banyak. Kebahagiaan adalah saat ia bisa tidur tenang tanpa dikejar utang, saat ia bisa makan dari hasil tangannya sendiri, dan saat ia bisa melihat dirinya di cermin sebagai perempuan yang tidak kalah. Perempuan yang dulu dianggap lemah karena hanya ibu rumah tangga, kini mampu membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu terlihat di awal, tapi tumbuh dalam diam. Ketika Ratih mulai berjalan dengan tenang di atas pijakannya sendiri, kehidupan Damar justru memasuki masa tergelapnya. Usaha yang dulu dibangunnya bersama Ratih kini tinggal puing-puing. Semua yang ia banggakan perlahan-lahan runtuh. Istri muda yang dulu ia lulukan dan pertahankan mati-matian, mulai menunjukkan wajah aslinya saat usaha mulai goyah. Damar memang pernah berada di puncak. Ia menikmati hidup dengan kemewahan, pesta, dan perhatian banyak orang. Tapi ia lupa satu hal penting. Pondasi semua itu dibangun bukan hanya dari uang, tapi dari ketulusan, kerjasama, dan kepercayaan. Ketika ia mencampakkan Ratih demi perempuan muda yang hanya tertarik pada kilau harta, sesungguhnya ia sedang menebar benih kehancurannya sendiri. Awalnya memang tak terasa. Kehidupannya masih tampak baik-baik saja, walau tanpa kehadiran Ratih. Ia menikmati bulan-bulan awal pernikahan keduanya dengan euforia. Mereka sering bepergian, menginap di hotel mahal, makan di restoran yang hanya menyediakan menu berbahasa asing, dan memamerkan semuanya di media sosial. Damar merasa dirinya luar biasa beruntung. Tapi keberuntungan yang datang karena menginjak orang lain, tak akan pernah bertahan lama. Setelah beberapa bulan, usaha yang dulu dikelola Ratih dengan teliti mulai menunjukkan penurunan. Manajemen berantakan, pencatatan keuangan tidak rapi, pengiriman produk sering terlambat, dan pelanggan mulai mengeluh. Damar tidak pernah benar-benar mengerti seluk-beluk bisnisnya. Ia terlalu percaya diri bahwa ia bisa mengendalikan semuanya sendiri. Padahal, peran Ratih yang dulu diam-diam mengatur semua dari belakang layar, adalah kunci kelangsungan usaha itu. Ketika utang-utang modal jatuh tempo dan penjualan anjlok, Damar mulai panik. Ia mulai menghubungi supplier lama, tapi banyak yang menolak bekerja sama karena catatan pembayaran yang buruk. Ia mencoba meminjam lagi dari bank, tapi beberapa aset penting, yang dulu dibeli atas nama Ratih, sudah tidak bisa dijaminkan. Apalagi sejak perceraian, banyak aset yang berpindah tangan ke Ratih, sesuai hukum dan dokumen sah. Damar seolah terjepit di tengah lumpur yang makin dalam. Istri mudanya yang dulu manja dan memuja Damar karena gaya hidup mewah, perlahan berubah sikap. Ia mulai jarang pulang, sering berbohong, dan pada akhirnya, pergi begitu saja dengan membawa barang-barang mahal yang bisa ia jual. Damar sempat mencari kemana perginya perempuan itu, tapi tidak ada kabar. Nomor sudah tidak aktif, media sosial kosong, dan teman-temannya juga bungkam. Damar akhirnya sadar bahwa ia hanya dijadikan kendaraan untuk hidup enak sementara. Ketika debt collector mulai berdatangan, hidup Damar benar-benar berubah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap ada suara motor berhenti di depan rumah, jantungnya berdebar. Ia mulai sembunyi-sembunyi keluar rumah, pindah kontrakan beberapa kali, bahkan sempat tidur di kantor kosong yang dulu ia bangun sebagai tempat produksi. Satu demi satu fasilitas hidupnya hilang, mobil disita, tabungan ludes, dan reputasi hancur. Orang-orang yang dulu memujanya, kini menjauh tanpa sepatah kata pun. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu, ketakutan, dan penyesalan. Ia mulai menyadari, semua kesuksesan dulu bukan karena dirinya sendiri. Ia dulu memiliki seseorang yang bekerja keras untuknya tanpa banyak bicara, yang menopang semua di balik layar.
Tapi saat ia merasa dirinya cukup hebat untuk berjalan sendiri, ternyata ia hanya sedang menunggu waktunya untuk jatuh. Dalam kesepian dan keterpurukan itu, Damar mulai sakit-sakitan. Tubuhnya yang dulu bugar kini kurus dan lesu. Nafsu makan hilang, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia sempat mencoba menghubungi Ratih, hanya untuk memohon bantuan. Tapi nomor Ratih sudah berganti, dan ia bahkan tak tahu Ratih tinggal di mana sekarang. Ia merasa benar-benar sendiri. Beberapa kali ia datang ke rumah keluarga, tapi orang tuanya sendiri pun tak bisa banyak membantu. Mereka kecewa atas keputusannya dulu meninggalkan Ratih demi perempuan muda yang bahkan tak tahu cara menyeduh kopi. Ia bahkan pernah mencoba datang ke rumah mantan teman bisnisnya, tapi semuanya menolak terlibat. Damar tak lagi punya tempat untuk bersandar. Dalam diam, ia hanya bisa duduk termenung di ruangan kosong, mengingat saat-saat ketika ia merasa paling hebat di dunia. Ia ingat saat ia menandatangani kontrak besar, saat ia membeli mobil baru, saat ia melihat istri mudanya mengenakan perhiasan mahal. Semua itu seperti mimpi buruk yang kini berubah jadi penyesalan mendalam. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, tapi kehilangan kepercayaan. Ia tahu, tak akan ada lagi orang yang percaya padanya. Ia telah menghancurkan bukan hanya keluarganya, tapi juga kehormatan dan martabatnya sendiri. Ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Sekalipun Ratih masih peduli, tak ada satupun yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semua seperti dulu. Di satu malam yang dingin dan sunyi, Damar duduk di lantai sebuah ruangan kosong yang dulu adalah kantornya. Ia memeluk lututnya sendiri, menggigil bukan karena dingin, tapi karena takut dan kehilangan arah. Di sudut ruangan itu, masih terpajang papan kecil berdebu bertuliskan nama brand usahanya dulu. Ia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua tinggal kenangan. Yang dulunya menginjak-injak, kini dipijak waktu. Yang dulu merasa paling tinggi, kini tenggelam tanpa suara. Kehidupan memang tak pernah bisa ditebak. Dan kadang, pelajaran paling pahit datang dari keputusan paling bodoh yang kita buat dalam hidup. Setelah semua luka dan air mata, hidup Ratih perlahan menemui jalannya sendiri. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi mengingat Damar dengan amarah, melainkan dengan pelajaran. Hidupnya kini jauh lebih tenang, damai, dan yang terpenting, sepenuhnya dalam kendalinya sendiri. Semua yang dulu ia bangun bersama Damar, kini berdiri kokoh di bawah kendalinya sendiri. Dan ia berhasil membuktikan satu hal penting dalam hidupnya, bahwa ia mampu bangkit, bahkan setelah dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Perusahaan yang dulu nyaris jatuh setelah dicampakkan Damar kini berkembang pesat. Setelah Ratih kembali mengambil alih manajemen dan sistemnya, perlahan-lahan para klien dan supplier lama yang mengenalnya secara pribadi kembali menaruh kepercayaan. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja keras selama ini. Bahkan beberapa mitra baru justru datang dari rekomendasi orang-orang yang dulu pernah ditolong Ratih dalam diam. Ketulusan memang tak pernah mati. Mungkin tidak langsung dibalas, tapi akan selalu kembali dalam bentuk lain. Kini ia menjalankan bisnis dengan pendekatan yang jauh berbeda. Ia lebih tenang, lebih terukur, dan tidak lagi membiarkan perasaannya mengganggu logika. Ia punya tim yang kuat, dan perlahan-lahan membangun sistem manajemen yang profesional. Ia tak lagi melibatkan diri dalam urusan kecil, namun memantau semuanya dengan cermat. Dalam sebulan sekali, ia duduk dalam pertemuan strategis bersama tim utamanya, mendengarkan laporan keuangan, membaca rencana produksi, dan menyusun langkah ke depan. Dari luar, banyak yang mengira kesuksesan Ratih terjadi karena balas dendam. Tapi sesungguhnya, tidak ada sedikit pun keinginan dalam hatinya untuk membalas Damar secara langsung. Yang ia lakukan hanyalah mengambil kembali apa yang memang haknya. Ia tidak menjebak, tidak mencelakai, dan tidak menjatuhkan siapapun secara sengaja. Ia hanya bangkit, membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa dibuang sesuka hati. Bahkan ketika orang-orang mulai mengabarkan kehancuran Damar, Ratih tidak bersorak. Ia hanya diam, menyimak, dan berdoa dalam hati agar Damar bisa segera sadar dan kembali menjalani hidup dengan tenang. Ia tahu, setiap perbuatan pasti ada akibatnya.
Ia tidak perlu melakukan apapun, karena hidup sudah mengatur jalannya sendiri. Sementara Damar hidup berpindah-pindah, dikejar utang, kehilangan semua yang ia banggakan. Ratih hidup dalam kesederhanaan yang anggun. Ia tidak menjadi pribadi yang angkuh walau kini sudah sukses. Ia tetap tinggal di rumah yang sama, meski bisa saja pindah ke rumah yang lebih besar. Ia masih makan di warung sederhana favoritnya, meski sekarang ia mampu makan di restoran manapun. Ia tidak berubah karena harta, justru menjadi lebih tenang karena pengalaman. Satu hal yang paling membahagiakan bagi Ratih bukan soal kekayaan, tapi tentang bagaimana akhirnya ia bisa memeluk ibunya dengan perasaan lega, bisa menatap dirinya sendiri di cermin tanpa merasa kalah, dan bisa tersenyum tulus setelah melewati badai yang panjang. Ia tahu, ada banyak perempuan di luar sana yang bernasib sama dengannya. Dikhianati, ditinggalkan, disepelekan. Maka kini ia menggunakan sebagian waktunya untuk menjadi pembicara dalam komunitas perempuan yang ingin berwirausaha. Ia membagikan pengalamannya tanpa malu. Ia bercerita tentang luka dan bangkitnya, agar orang lain tahu bahwa mereka juga bisa pulih. Setiap kali ia berbicara di depan forum, mata para perempuan itu berkaca-kaca. Mereka melihat sosok Ratih bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bukti nyata bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Dan dari sana, Ratih merasa hidupnya kini punya makna lebih. Ia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk menguatkan yang lain juga. Suatu hari, saat Ratih sedang mengawasi pelatihan karyawan baru di salah satu cabang usahanya, datang seorang wanita tua membawa selembar surat. Wanita itu tampak gugup dan sedikit berkeringat. Setelah berbasa-basi sebentar, ia menyerahkan surat itu. Ternyata surat dari Damar. Ratih membacanya dengan perasaan campur aduk. Di dalam surat, Damar meminta maaf atas semuanya. Atas pengkhianatan, kesombongan, dan sikap bodohnya di masa lalu. Damar juga menulis bahwa ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup seadanya, dan tidak punya siapa-siapa lagi. Ia menyesal, tapi tidak berharap kembali. Ia hanya ingin Ratih tahu bahwa satu-satunya penyesalan terbesarnya adalah meninggalkan Ratih, perempuan yang membantunya dari nol dan mencintainya tanpa syarat. Ratih menangis membaca surat itu. Bukan karena ingin kembali, tapi karena luka itu memang benar-benar sudah sembuh. Tidak ada lagi amarah, hanya rasa simpati yang dalam. Ia tidak membalas surat itu, tapi ia menyumbang sejumlah dana atas nama donasi rahasia ke salah satu tempat pemulihan dan pelatihan kerja tempat Damar kini aktif sebagai relawan. Ia tidak ingin namanya disebut. Ia hanya ingin menutup cerita itu dengan damai. Waktu terus berjalan. Ratih semakin sibuk dengan usahanya dan kegiatan sosialnya. Namanya mulai dikenal sebagai pengusaha mandiri yang bangkit dari kehancuran rumah tangga. Tapi di balik semua pujian dan pencapaian, Ratih tetap menjaga hatinya tetap sederhana. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Baginya, kemenangan bukan soal memiliki lebih banyak harta, tapi tentang bisa tidur tenang setiap malam, tanpa dihantui rasa bersalah dan dendam. Pada suatu pagi yang cerah, Ratih duduk di beranda rumahnya sambil menyesap teh hangat. Di sampingnya, ibunya membaca majalah sambil tersenyum. Angin berembus lembut, burung-burung bersahutan, dan hari tampak begitu damai. Ia menatap langit yang biru, lalu menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa utuh. Tidak karena memiliki pria yang mencintainya, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Itu adalah kemenangan terbesarnya. Dan di sanalah cerita ini berakhir. Bukan dengan gemuruh balas dendam, bukan dengan kerusakan yang dibayar dengan kerusakan, tapi dengan kedewasaan seorang perempuan yang tahu kapan harus melepas, kapan harus berjuang, dan kapan harus berdiri tegak, bahkan saat dunia berusaha menjatuhkannya. Ratih telah menang. Bukan karena ia menjatuhkan Damar, tapi karena ia berhasil tidak menjadi seperti Damar.